Colors caught my eye and you're my favorite sight to see. It's from the way that you move and everything that you do. And after that it's when I realize that I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reni Rizkiani. Saya adalah mahasiswa Universitas Pamulang dengan jurusan Manajemen S1. Di sini saya akan memaparkan landasan teori dan konsep business leadership. Setelah menyelesaikan studi tentang ruang lingkup business leadership, saya menyimpulkan bahwa pemahaman materi tersebut sangat penting bagi kesuksesan seorang pemimpin dalam dunia bisnis. Berikut adalah beberapa simpulan yang dapat saya ungkapkan. Yang pertama itu, pemahaman yang mendalam tentang business leadership. Memahami ruang lingkup business leadership membantu pemimpin untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam mengelola organisasi secara efektif, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, manajemen tim, dan strategi bisnis. Selanjutnya, kemampuan adaptasi. Seorang pemimpin perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang dinamis dan beragam. Pemahaman yang baik tentang ruang lingkup business leadership memungkinkan pemimpin untuk mengidentifikasi perubahan dan tantangan yang mungkin terjadi, serta menyesuaikan strategi taktik yang diperlukan. Selanjutnya, fokus pada tujuan dan visi. Business leadership memerlukan pemimpin untuk memiliki visi yang jelas tentang arah dan tujuan organisasi. Dengan pemahaman yang kuat tentang ruang lingkup business leadership, seorang pemimpin dapat mengartikulasikan visi tersebut secara efektif kepada tim dan menginspirasi mereka untuk mencapai tujuannya bersama. Selanjutnya, keterampilan komunikasi dan kepemimpinan. Komunikasi yang efektif dan keterampilan kepemimpinan yang kuat merupakan komponen kunci dari business leadership. Pemahaman yang baik tentang ruang lingkup business leadership membantu pemimpin dalam mengembangkan keterampilan ini, sehingga mereka dapat memimpin dengan cara yang menginspirasi dan memotivasi tim. Selanjutnya itu, pentingnya pembelajaran berkelanjutan. Business leadership ini bukanlah hal yang statis, tetapi terus berkembang seiring dengan perubahan dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, pemimpin terus perlu belajar dan mengembangkan diri mereka sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dalam industri dan lingkungan bisnis. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang ruang lingkup business leadership merupakan fondasi yang penting bagi kesuksesan seorang pemimpin dalam mengelola organisasi dan mencapai tujuan bisnisnya. Dalam menghadapi tantangan, ancaman, peluang, dan kelemahan dalam bisnis, seorang pemimpin masa depan perlu mempersiapkan diri dengan beberapa langkah strategis, yaitu bisa kita sebut analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Strength itu kekuatan, identifikasi keunggulan internal yang dimiliki bisnis seperti sumber daya manusia berkualitas, teknologi yang inovatif, atau reputasi yang kuat. Yang kedua itu weakness. Weakness itu kelemahan. Kenali keterbatasan internal yang dapat menjadi hambatan seperti kurangnya sumber daya finansial, kurangnya infrastruktur, atau kurangnya keahlian dalam manajemen. Yang ketiga ada peluang atau opportunities, tinjauan faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan seperti perubahan tren pasar, kemajuan teknologi baru, ataupun peluang pasar baru. Nah, yang terakhir ada threats. Threats atau ancaman adalah waspadai faktor eksternal yang dapat menghambat pertumbuhan seperti persaingan yang intensif, perubahan regulasi, atau risiko ekonomi. Lalu ada perencanaan strategis. Gunakan hasil analisis SWOT untuk merumuskan strategi bisnis yang tepat, termasuk memanfaatkan kekuatan internal, memperbaiki kelemahan, mengejar peluang pasar, dan mengatasi ancaman yang muncul. Pertimbangkan penerapan teknologi, pengembangan produk, diversifikasi usaha, atau ekspansi pasar sebagai bagian dari strategi bisnis yang komprehensif.
pengembangan keterampilan dan kompetensi. Investasikan waktu dan sumber daya dalam pengembangan keterampilan kepemimpinan, manajemen, dan kewirausahaan. Tingkatkan pemahaman tentang tren industri, teknologi terkini, dan praktik bisnis terbaik melalui pelatihan, kursus, atau sumber belajar lainnya. Yang terakhir itu ada pengelolaan risiko. Identifikasi dan evaluasi risiko potensial yang terkait dengan bisnis, dan siapkan strategi mitigasi untuk mengurangi dampaknya. Tinjau ulang dan perbarui kebijakan dan prosedur bisnis secara berkala untuk memastikan kepatuhan dan ketangguhan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Dalam hubungannya dengan skema atau model, pemimpin masa depan dapat menggunakan model analisis SWOT sebagai kerangka kerja untuk memahami situasi bisnis mereka secara holistik. Melalui integrasi SWOT dengan perencanaan strategis, pengembangan keterampilan, dan pengelolaan risiko, pemimpin dapat memaksimalkan potensi pertumbuhan dan kesuksesan bisnis mereka. Lalu, dua pendekatan utama dalam landasan teoritis kepemimpinan adalah leadership based on emotional atau kepemimpinan berbasis emosi, dan anatomi neurologi leadership atau kepemimpinan anatomi neurologi. Dalam praktiknya, saya mempraktikkan kedua pendekatan ini dengan cara yang pertama, leadership based on emotional atau kepemimpinan berbasis emosi. Mengembangkan kemampuan emosional, saya berusaha memahami dan mengelola emosi saya sendiri dengan baik, serta mampu membaca dan merespon emosi orang lain di sekitar saya. Membangun hubungan yang kuat, saya akan fokus pada membina hubungan yang baik dan saling percaya kepada anggota tim sehingga dapat meningkatkan motivasi dan kinerja mereka. Yang terakhir, mempraktikkan empati. Saya berusaha untuk memahami perasaan dan perspektif orang lain sehingga dapat memberikan dukungan dan bantuan yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, anatomi neurologi leadership, kepemimpinan anatomi neurologi. Memahami neurologi kepemimpinan. Saya belajar tentang bagaimana struktur dan fungsi otak mempengaruhi perilaku dan keputusan kepemimpinan. Hal ini membantu saya dalam mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan pemahaman tentang reaksi dan tanggapan otak. Menggunakan teknologi neurologis dalam komunikasi, saya memanfaatkan pengetahuan tentang cara kerja otak untuk menyusun pesan dan strategi komunikasi yang efektif, sehingga dapat memengaruhi pemikiran dan perilaku anggota tim secara positif. Yang terakhir, mengoptimalkan fungsi otak. Saya juga menjaga kesehatan otak saya sendiri dengan pola makan yang sehat, olahraga teratur, istirahat yang cukup, dan praktik meditasi atau relaksasi, sehingga dapat berfungsi secara optimal dalam peran kepemimpinan. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, saya berupaya menjadi pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, serta memanfaatkan pengetahuan tentang neurologi untuk memimpin dengan lebih efektif dan mempengaruhi secara positif kinerja dan keberhasilan tim. Sebagai seorang pemimpin, penting untuk tidak mengandalkan pendekatan acak atau random dalam menentukan standar etika dan moral dalam organisasi. Sebaliknya, saya akan memilih untuk mengikuti tahap-tahap yang telah ditetapkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diakui secara umum. Ini termasuk pengembangan kebijakan, prosedur, dan budaya organisasi yang mendorong praktik etis dan moral. Dengan demikian, saya akan berusaha untuk memastikan bahwa organisasi saya beroperasi dengan prinsip-prinsip moral yang kuat dan konsisten, sesuai dengan nilai-nilai yang saya anut, dan prinsip-prinsip yang terbukti memberikan panduan yang baik dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Sekian motivasi bisnis yang dapat saya berikan kepada rekan-rekan semuanya. Semoga yang saya sampaikan tadi dapat memotivasi kita untuk terus berkembang ke arah yang lebih baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.